Berarti seolah abang ini menyalahkan rektor ya kan? Ya. Jadi atau siapa yang disalahkan ini? School action. Oke, selamat datang di studio Bacota. Kali ini kita kedatangan siapa bang? Pengurus perwakilan AMJ. Perwakilan dari AMJ. AMJ itu apa sih? Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Berarti salah satu pejabat kampus juga ya kan? Bang Rian Eka ya kan? Muhammad Rian Eka bang ya? Iya. Muhammad Rian Eka. Ngomong-ngomong nih bang, nyatanya abang nih perwakilan nih kan, perwakilan dari pengurus AMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah kalau aku nih boleh tahu nih apa sih jurusannya itu kan? Jurusan saya pemikiran politik Islam. Nah, perwakilan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam. Jadi kita nih khusus sama abang nih yang kami undang nih pejabat kampus gitu kan. Nah kami mau bahas nih seputaran mahasiswa, dampak COVID-19 terhadap proses studi kalangan mahasiswa. Nah bagaimana sih COVID-19 ini kok bisa berdampak pada mahasiswa gitu kan? Aku pun agak sedikit heran gitu. Nah cak lah anggapan abang gitu kan. Oke baik, di sini saya akan memaparkan menurut pandangan saya pribadi sebagai orang yang selalu melihat kondisional kampus. Siap. Nah, jadi saya melihat ada dua dampak. Apa tuh? Yang pertama dampak negatif, yang kedua dampak positif. Nah, Ya, mau dimulai dari mana dulu nih bang? Terserah Dampak abang gitu positif kan. dulu bang. Dampak positif juga jadi gitu kan. Dampak positif dari penyebaran corona ini kan pastinya mahasiswa kan diberi waktu untuk belajar di rumah secara online. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau belajar di rumah secara online itu dapat berkumpul dengan keluarga, bercanda, dan kita pun juga dapat menganalisis dengan sendirinya apa permasalahan tentang kuliah yang kita jalani. Nah, untuk masalah dampak negatif, Sebentar. Sebelum kita masuk ke dampak negatifnya, jadi menurut abang dari pihak rektor atau pihak kampus itu termasuk menurut abang udah termasuk efektif belum meliburkan mahasiswa ini? bagi saya sih belum efektif. Terus kenapa dari rektor kita bisa pihak rektor itu meliburkan karena udah tahu bakal efektif gitu kan? Nah, disinilah ada kebijakan, ada tekanan dari pihak pemerintah untuk meliburkan atau melockdown seluruh kampus yang ada di Indonesia sehingga untuk memutus rantai penyebaran corona. Ya, dengan meliburkan mahasiswa itu bisa meminimalisir gitu kan angka penyebaran COVID-19 itu. Iya, bisa gitu. Sebentar. Tapi bang, pemerintah juga belum siap juga memberikan haknya untuk masyarakat atau mahasiswa juga. Kenapa diliburkan gitu kan pemerintah? Coba abang kayak mana tanggapannya ada tentang pemerintah ini sebelum kita masuk dampak negatif COVID-19 tadi kan? Nah, itu dia bang, yang menjadi permasalahan yang hingga kini masih belum dapat diselesaikan karena banyaknya kendala-kendala, apalagi dalam distribusi bantuan-bantuan tentang kepada korban yang kena positif corona atau orang-orang yang lain yang kena dampak dari penyebaran corona ini. Itu dia bang. Jadi sekiranya menurut abang pemerintah belum maksimal ya kan untuk melockdown negara kita ini ya kan? Belum maksimal ya kan? Belum maksimal. Tadi kan udah bang jelaskan dampak positif kan. Dampak negatifnya itu gimana? Nah, di sini yang menarik bang. Gimana tuh? Kan setiap kuliah yang dialami, contohnya saya sendiri sebagai mahasiswa mengalaminya. Ketika kuliah online diadakan, tidak semua mahasiswa yang ikut berpartisipasi terhadap diskusi online tersebut. Siap. Nah, banyak mahasiswa yang hadir ketika pas jam mau berakhirnya diskusi. Mungkin di situ dampak negatifnya yang bisa gimana ya? Bisa terhambatnya gitu lah. Jadi kesimpulannya menurut abang untuk masalah nilai kedepannya bagi mahasiswa untuk ketika libur ini, ketika belajar online ini, berarti nilai itu tergantung sama jaringan kita, sama bagaimana kita giat dalam memegang HP gitu bang? Iya betul. Bukan masalah pindahan sekarang kan? Pindahan kan? Karena seperti yang kita ketahui kita kan kuliah online dari ngawasi. Nah, iya betul juga kan? Kita bebas mau nyiplak dari mana materi teori-teori tersebut. Kebanyakan sih dari Google. Iya. Rata-rata mahasiswa. Rata-rata. Buka aja. Kita membuka.
Curi bacotan terbuka, tidak ada tertutup sini. No sensor, no edit. Poin yang aku tangkap gitu kan, proses studinya ibaratkan kendala di jaringan, ya artinya kan juga banyak mahasiswa yang merantau ke kota untuk kuliah, dan COVID-19 ini mereka kembali lagi ke kampung halaman gitu kan, dan banyak yang buat status gitu kan di sosial media bahwasanya aku pengen kuliah aja, nggak mau kuliah online itu kayaknya nggak enak kali, membosankan. Aku ganti kayak mana ya kalau nilai aku sedangkan di rumahku tuh nggak ada jaringan segala macam bla 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 gitu kan. Nah, apakah di abang nih sebagai perwakilan gitu kan, sebagai perwakilan putusan pejabat kampus ataupun perwakilan dari mahasiswa di jurusan abang, betul ya? Ya. Nah, bagaimana? Apakah tindakan dari pengurus-pengurus abang dalam mewakili aspirasi-aspirasi mahasiswa di jurusan-jurusan abang gitu kan? Apa hal yang dilakukan kepada HMJ untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa yang mengeluh terhadap kuliah online? Nah, bagaimana itu? Dari HMJ-nya sendiri pun udah dilayangkan surat Ya? Surat bersama Demak dan Semak dan Semau seluruh universitas yang ada di UIN. Oh, berarti UIN ya? UIN, datanya ya? UIN kepada rektor supaya dapat memfasilitasi mahasiswa yang berada di kampungnya. Iya. Seperti yang kampus-kampus yang lain bisa kita bilang UNSU atau UNSU, mereka seperti memfasilitasi, paling tidak memberi dana untuk paket data. Oh, gitu ya. Nah, artinya UIN sendiri itu bagaimana? WINSU ya. Iya, WINSU tapi sendiri sampai itu bagaimana? saat sekarang ini kita belum dengar kabar gitu, dari pihak WINSU sendiri memberikan fasilitas terhadap mahasiswanya gitu. Itu gimana kabar? nah disitulah mungkin ada keterlambatan dari rektor sendiri untuk mengambil kesimpulan kebijakan selanjutnya. Bahwasanya kondisi ini dalam mendesak, apalagi kita kan udah mau mid, udah mau ujian semester. Iya, betul. Jadi bagaimana nasib yang ada di kampung, apalagi yang di pelosok? Iya, betul. Nah, jika nggak ada yang memfasilitasinya, bagaimana dia bisa ikut berpartisipasi dalam kuliahnya? Iya, betul. Di sinilah letak keterlambatan dari rektor itu sendiri. Iya. Dan aku pernah bang, kan dengar curhatan mahasiswa juga nih kan di sosial media. Artinya mereka dalam proses studinya kan melalui online gitu kan, dan mereka itu ibaratkan ya selalu jadi bahan salahan kepada sama dosen ini. Nah, mereka ini ibaratkan mereka nggak bersalah, disalahkan dosen, ya apa boleh buat. Mereka cuma iya pak, baik pak, dan ya begitu seterusnya proses belajar mengajarnya. Mereka cuma iya pak, oke pak, siap pak, gitu aja gitu. Nah, rasa aku itu nggak efektif. Mungkin menurut abang bagaimana gitu kan? Ya itulah salah satu contoh ketidakefektifannya belajar dan melalui online. Itu ya. Beda kalau kita menganalogikan dengan seorang anak Iya. yang diurus dengan orang tuanya langsung, dengan seorang anak yang diurus dengan yang bukan orang tuanya. Bantu rumah tangga gitu. Nah, pasti secara ikatan emosional itu kan pasti ada. Pasti berbeda ya. Nah begitu juga seorang dosen dengan mahasiswanya. Bisa kita bilang guru itu adalah orang tua kita kedua, dosen itu adalah orang tua kita kedua. Nah secara tidak langsung kan kuliah daring ini kan memperhambat hubungan kita dengan orang tua kedua kita. Betul. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwasannya kuliah ini nggak efektif karena bisa menyebabkan seperti kayak anak broken home gitu. Contohnya yang kesepian, yang apa. Iya, Betul. Nah begitu juga mahasiswa kan butuh penerus atau pembimbing langsung. pembimbing. Nah, pembimbing untuk teori-teori yang dia pelajari, praktek yang dia pahami, kan tidak sulap gitu, langsung semua bisa dipahami. Nah, situlah letak tidak efektifannya. Sehingga ada pun yang salah, kita pun sulit sebagai mahasiswa untuk mengkoreksi. Iya, betul. Apalagi kan kalau di teks itu beda intonasinya, Iya, beda iya. penggalan katanya, Iya. dan setiap penggalan kata yang berbeda pasti beda maknanya. Iya. Nah, itulah yang menurut saya lebih bagus kita kuliah langsung. Kuliah langsung ya. Berarti bang secara tidak langsung kuliah online ini dan COVID-19 gini kan, berarti secara tidak langsung banyak dampak negatifnya lah ya kan? Iya. Positifnya kan. Bisa
bisa dibilang gitu. Menurut abang bagaimana tentang masalah uang kuliah? Uang kuliah, ketika sudah kita bayar mahal-mahal, bahkan ada yang uang kuliah hingga berapa juta, puluh juta gitu kan, itu bukan nilai yang kecil gitu kan bagi kita. Mungkin bagi masyarakat yang menengah ke bawah mungkin merasa kecewa atau gimana, yang sudah ketika bayar UKT banyak tapi malah perkuliahan ini tidak efektif, bahkan tidak berjalan secara baik gitu. Itu gimana Bang? Ya, menurut saya mana ya, kalau kita dibandingkan dengan UIN Suska ya kalau nggak salah, mereka menerapkan kebijakan bahwasanya uang kuliah itu kembali 10% atau uang kuliah dipotong 10% setahu saya. Nah, untuk di UIN sendiri, UIN Sumatera Utara, saya belum melihat kebijakan itu sama sekali atau mengkaji lebih lanjut. Belum ada gambaran tentang kebijakan pemotongan uang kuliah atau uang kuliah semester depan digratiskan, itu belum ada. Belum ada kabar gitu. Belum ada kabar sama sekali. Berarti sampai sekarang pihak dari kampus atau bahkan Pak Rektor sendiri belum merespon itu ya kan? Mungkin saja belum. Berarti seolah-olah abang ini menyalahkan rektor ya kan? Ya. Jadi atau siapa yang disalahkan ini? Ini siapa ini kan? Gitu. Iya. Atau siapa yang disalahkan? Mungkin kita bisa menyalahkan bersama ya kan? Iya. Mahasiswa juga ada salah, Rektor ya, juga ada ada salah. salah. Ada semua manusia Punya bersalah salah. dan salah ya. Tapi kita nggak bisa menyalahkannya. Kenapa tuh, Bang? Karena kan kondisi ini kan nggak bisa kita tebak. Iya sih. Nah, rektor satu sisi nggak salah juga sih, tapi yang salah itu dalam penanganannya terlalu lambat dalam merespon apa yang terjadi dengan kondisi saat ini. Nah, kan Bang, apa sih yang dirindukan sama mahasiswa nih? Ini kan udah berjalan sebulan atau 2 bulan nih kuliah online gitu kan? Udah mau berjalan 2 bulan. Udah mau berjalan 2 bulan. Apa sih yang dirindukan mahasiswa ketika kuliah langsung atau berada di kampus? Otomatis ada yang dirindukan. Ya, Nah, pastinya. apa tuh? Ya pastinya kan yang dirundungan mahasiswa itu kan kayak mana ya? Perjuangannya. Perjuangannya ya. Perjuangannya. Karena mahasiswa itu darah mudanya itu kan masih mengalir. Oh, siap. Makanya mahasiswa dijuluki dengan 3 agent. 3 izin. Apa tuh? Agent of change, Nah, agent of intellectual, dan agent of social control. coba abang jelaskan dulu apa maksud agent-agent itu. Entah pun aku yang taunya cuma agent ngintai orang kan gitu. Nah, kalau mahasiswa dalam pandangan agent of change, Nah, dalam ya. artian mahasiswa itu yang sebagai salah satu tombak untuk merubah nasib bangsa Indonesia ini. Oh iya. Nah, kalau kita di rumah aja apa yang mau kita rubah? Perubahan aja gitu. Ada rebahan yang kita berubah. Yang kedua itu agent social control. Apa tuh? Nah, agent social control itu mahasiswa itu harus aktif dalam melihat kondisi, dalam mengontrol segala kondisi yang terjadi di negaranya. Itu pun juga berguna untuk kemajuan dari negara kita itu sendiri. Iya. Nah, yang ketiga adalah agent of intellectual. Agent of intellectual ini adalah mahasiswa itu yang memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas ya. Nah, dengan berkat ilmu pengetahuannya dia bisa mengendalikan 2 agent ini, agent of change dan agent of social control. Oh iya. Nah, jika mahasiswa yang cuma datang duduk diam dengar dosen dan pulang, ya saya rasa itu nggak ada bedanya dengan mahasiswa yang pasif atau apatis gitu. Oh, berarti apatis. Nah, ini nih, apatis itu apa? Aku masih agak rancu gitu kan bahasanya. Ya, menurut pandangan saya ya, apatis itu orang yang kayak dia nggak berubah walaupun suasananya udah berubah. Dia nggak mau ikutan, dia mau main aman aja. Pokoknya dia mentingkan diri sendiri lah ya. Nah, iya. Jadi tadi lah Bang bilang, mahasiswa itu harus punya intelektual yang punya wawasan yang luas ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang tidak ada wawasan yang nggak luas atau intelektualnya kurang gitu, itu bisa dibilang mahasiswa atau tidak? Ya balik lagi. Balik lagi. Soalnya kan entah saya nggak tahu atau gimana kan. Soalnya saya pernah dengar dari teman saya yang kuliah gitu kan. Katanya teman dia, ada teman saya ini katanya, dia kuliah pulang, nggak pernah ikut diskusi atau pernah nggak ini, cuman sekedar masuk kelas, itu pun main kelas main HP, nggak terlalu dengar dosen, habis itu pulang. Jadi itu menurut abang itu kan nggak punya wawasan yang luas gitu.
itu termasuk mahasiswa atau tidak ini? Ya menurut saya sih kayak setengah sih. Berarti Setengah ya. setengah mahasiswa ya? Setengah mahasiswa, belum sepenuhnya belum mahasiswa. resmi jadi mahasiswa seutuhnya. Berarti cuma secara administratif gitu. Iya. Cuman jiwa-jiwanya belum lekat gitu ya. Belum nampak. Belum nampak ya. Ya. Nah, ini kan sebentar lagi nih kan, Pak. Ini kan sebentar lagi mau masuk tahun ajaran baru. Ya kan? Nah, bagaimana langkah persiapan pihak kampus dalam menyambut tahun ajaran baru ataupun menyambut mahasiswa baru gitu kan. Nah, sedangkan pada saat ini aja masih maraknya wabah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana persiapan kampus untuk menyambut mahasiswa baru ini? Kalau dari pihak kampus sendiri sih, saya melihat pihak kampus mesti menunggu keputusan dari presiden. Kapan kebijakan lockdown ini diangkat. Ya. Nah, seperti yang kita tahu, kejadian baru-baru ini bahwasannya kan baru penerimaan senam PTN. Senam PTN. Ya, ya, ya. Kan banyak calon mahasiswa baru lulusan senam PTN yang bertanya pada akun resmi Winsu tentang pendaftaran ulang. Ya, ya, ya. Nah, tapi apa yang dijawab oleh akun resmi Winsu? Apa itu? Mereka mesti menunggu keputusan rektor. Masih menunggu ya. Menunggu. Dan rektor pun mesti menunggu keputusan dari pemerintah. Gitu. Berarti itu dari pihak rektorat. Iya. Bagaimana dari pihak pengurus HMJ? Otomatis HMJ ini kan perwakilan dari mahasiswa di jurusannya. Nah, bagaimana dari pihak pengurus HMJ Anda untuk menyambut para mahasiswa baru maupun jalur apapun? Oh, dari pihak HMJ sendiri sih, dari kebijakan ketua umum HMJ yaitu Bang Andi, dia udah mulai memberikan kebijakan yaitu mulai mempublikasikan kontak person. Ya. Itu yang pertama. Karena Ya, kan ya. mahasiswa baru ini kan, calon mahasiswa baru kan butuh kontak untuk bisa saling komunikasi. Iya, betul. Apalagi mereka baru. Iya, iya. Pasti kayak baru masuk kampus baru tapi nggak tahu siapa yang mau dihubungi, kan kayak ibarat kita di hutan tapi kita tersesat. Iya, betul itu, betul. Nah, situlah kebijakan seorang Bang Andi udah mempublikasikannya, dan di akun resmi Instagram HMJ pun juga sudah ada kontak personnya siapa yang mau dihubungi. Apakah cuma dalam hal seperti itu saja atau ada hal-hal yang lain? Harus konkret dong. Kan mahasiswa kan gitu kan. Artinya perwakilan dari di jurusan. Nah, bagaimana? Kalau urusan pembahasan tentang mahasiswa baru mungkin belum ada sih, karena Belum ada, saya ya? terfokus kepada penanganan COVID ini. Kita mesti Ya, menunggu ya. informasinya. Karena kan kita nggak mau bekerja dua kali, ibaratnya kita udah mempersiapkan semuanya, tahu-taunya COVID ini mesti Masih berlanjut. berlanjut. Ya. Nah, jadi kan mesti menunggu untuk informasi selanjutnya dari pihak pemerintah pun juga pihak kampus dan pihak-pihak yang lain yang terlibat dengan COVID. Kepada seluruh mahasiswa ataupun mahasiswa di jurusan Anda, ya kan? Untuk penutup bacotan kita pada hari ini. Nah, apa tuh? Apa yang mau disampaikan? Apa kayak untuk apalah gitu kan? Mungkin pribadi saya, bagi mahasiswa yang di rumah saja lebih baik jangan rebahan. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan tenaga kita, dan disitulah kita perlihatkan bahwasannya mahasiswa itu sebagai agent of change, agent of social control, dan agent of intellectual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.